Indikator pasar saham dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sempat menembus level tertinggi intraday di 8.017,68 di pertengahan Agustus 2025 mendongkrak pertumbuhan IHSG sejak awal tahun, naik lebih dari 11,52% di penutupan sesi 1 Kamis. Dikutip data target hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,06% di level 16.264 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah tipis di 0,03% di level 16.270 per dolar Amerika Serikat. Ketopik pilihan pemirsa, pasar saham Indonesia mulai menanjak di triwulan ketiga tahun 2025 dengan indeks harga saham gabungan tercatat menembus level tertinggi di sepanjang sejarah. Capaian ini didorong masuknya dana asing, potensi penurunan suku bunga, dan depresiasi nilai tukar dolar Amerika. Pasar saham dalam negeri mulai bangkit di triwulan 3 tahun 2025 seiring arus dana investor asing kembali masuk ke pasar saham. Selain itu, sentimen ekspektasi penurunan suku bunga The Fed dan depresiasi nilai tukar dolar Amerika Serikat ikut menopang menjadi sentimen penopang IHSG. Indikator pasar saham dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sempat menembus level tertinggi intraday di 8.017,68 di pertengahan Agustus 2025 mendongkrak pertumbuhan IHSG sejak awal tahun, naik lebih dari 11,52% di penutupan sesi 1 Kamis. Terkait hal ini, Maynard Arif, ekonom Bank DBS, mengatakan dinamika IHSG di Juli dan Agustus 2025 sangat baik, bahkan performa menjadi salah satu yang paling baik di Asia. Selain itu, capaian IHSG saat ini pun melampaui proyeksi DBS. Maynard berpendapat pasar melihat dampak perang tarif dan data-data perekonomian Amerika terbaru menandakan kebijakan moneter yang lebih agresif akan diambil. Situasi tersebut akan mendorong investor asing masuk ke pasar saham di negara berkembang termasuk ke Indonesia. Di sisi lain, Head of Multi Asset di Eastspring Investments Indonesia, Erik Susanto, mengatakan kondisi ekonomi domestik yang masih lemah menjadi tantangan bagi pasar saham Indonesia. PMI Manufaktur Indonesia dalam 4 bulan terakhir yang masih di bawah level 50 menjadi indikatornya. Pertumbuhan kredit perbankan juga masih melemah. Walau demikian, penurunan suku bunga acuan akan memberikan katalis positif bagi pasar saham Indonesia. Ada 2 sektor saham unggulan di pasar saham Indonesia di tengah peluang yang ada, saham perbankan dan saham sektor konsumer. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah tipis di perdagangan Kamis dan masih mampu bertahan di bawah level 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip data target hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,06% di level 16.264 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah tipis di 0,03% di level 16.270 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika di Kamis pagi tadi menguat tipis di 0,05% di level 98,26 usai melemah di Rabu di 98,21. Pelaku pasar masih wait and see terkait arah kebijakan moneter Amerika dalam simposium tahunan The Fed di Jackson Hole. Mengutip CMI FedWatch, peluang penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis point di pertemuan September berada di persentase 81,9%, menjadi persentase terendah dalam sebulan terakhir. Hal ini mencerminkan pasar makin gamang dengan kemungkinan The Fed bertahan di 4,25 hingga 4,5%. Peluangnya makin besar di 18,1%. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat di level 16.292 rupiah, kemudian terhadap euro di 18.970 rupiah. Kemudian terhadap pound sterling di level 21.897 rupiah dan yen Jepang di level 110,36 rupiah. Keinformasi komoditas, harga emas akhirnya menguat usai penurunan selama 4 hari beruntun di tengah pelemahan indeks dolar Amerika Serikat. Harga batubara masih melanjutkan penguatan meski dibayangi proyeksi penurunan permintaan. Harga minyak naik tipis saat Amerika melaporkan penurunan stok melebihi perkiraan.
Harga emas akhirnya menguat usai penurunan selama 4 hari beruntun di tengah koreksi indeks dolar Amerika Serikat hingga penantian simposium Jackson Hole. Diketahui di Rabu, indeks dolar Amerika Serikat melemah 0,05% di level 98,22. Di perdagangan Rabu, harga emas dunia naik 0,95% di level 3.346,75 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di perdagangan pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat tipis 0,02% di posisi 3.347,55 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara masih melanjutkan tren positif dengan menguat 3 hari beruntun di 2,26%. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Rabu ditutup di 111,5 dolar Amerika per ton atau menguat 0,45%. Meski mengalami penguatan, sentimen negatif justru membayangi batubara ke depan. China Electricity Council memperkirakan harga batubara thermal China akan menunjukkan momentum kenaikan yang melemah. Hal ini terdampak penurunan konsumsi di pembangkit listrik. Harga minyak menguat tipis di Kamis waktu Asia didorong penurunan stok minyak mentah dan bahan bakar di Amerika Serikat yang lebih besar dari perkiraan. Data ini memberi sinyal permintaan energi di Amerika sebagai negara konsumen minyak terbesar dunia masih solid. Melansir Reuters, minyak mentah Brent naik 0,19% di 66,97 dolar Amerika per barel setelah menguat 1,6% di sesi sebelumnya. Minyak WTI Amerika Serikat menguat 0,24% di 62,86 dolar Amerika per barel, melanjutkan kenaikan 1,4% di Rabu. Berbagai sumber IDX Channel. Dan berikut update pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,92% di level 63,29 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,37% di level 14.954 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,27% di level 3.379 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO juga melemah tipis di 0,06% di level 4.468 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak tayangan berikut ini. Risalah rapat FOMC Juli menunjukkan adanya perbedaan pandangan. Keputusan untuk menahan suku bunga acuan di 4,25 hingga 4,5% tetap tidak berubah, meski ditentang dua gubernur Fed yang justru menginginkan pemangkasan. Para peserta umumnya menyoroti adanya risiko di kedua sisi mandat ganda komite, dengan menekankan risiko kenaikan inflasi di satu sisi dan risiko pelemahan ketenagakerjaan di sisi lain. Para pembuat kebijakan juga mencatat meningkatnya ancaman terhadap perekonomian yang perlu dipantau, meski mayoritas setuju bahwa sikap kebijakan saat ini masih tepat. Bursa Wall Street kembali berakhir beragam di Rabu waktu setempat. Indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite melemah tertekan penurunan luas di sektor teknologi. Di sisi lain, investor juga mencermati laporan laba retail yang beragam serta rilis risalah rapat terbaru The Fed. Indeks S&P 500 turun 0,24% dan ditutup di level 6.395,78. Nasdaq melemah 0,67% ke 21.172,86. Indeks Dow Jones Industrial Average menjadi pengecualian, naik tipis 0,04% ke 44.938,33. Dari dalam negeri, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan penyaluran kredit perbankan di Juli tahun ini tumbuh 7,03% year on year, turun dibandingkan dengan pertumbuhan kredit di Juli 2024 yang sebesar 7,77% year on year. Penurunan kredit terjadi karena pelaku usaha kurang memanfaatkan pembiayaan dari perbankan untuk melakukan ekspansi usaha. Dari sisi penawaran, meski sudah dilakukan penurunan suku bunga acuan hingga pemberian insentif kebijakan makroprudensial, perbankan Indonesia masih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Sementara itu, kinerja neraca pembayaran Indonesia di kuartal 2 2025 masih mencatatkan defisit. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Juananto Hendriawan, dalam siaran persnya menyampaikan, NPI di kuartal 2 2025 mencatatkan defisit 6,7 miliar dolar Amerika
meningkat dari kuartal sebelumnya yang juga mencatat defisit di 0,8 miliar dolar Amerika. Defisit ini ditopang defisit transaksi berjalan di kuartal 2 2025 sebesar 3 miliar dolar Amerika atau 0,8% dari produk domestik bruto, lebih tinggi dibandingkan dengan defisit 0,2 miliar dolar Amerika atau 0,1% dari PDB pada kuartal 1 2025. Berbagai sumber IDX Channel.